Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas LKS bagian semester 2 ya, 1B ya. Jadi tentang pentingnya energi baru dan terbarukan. Soal nomor 1 di sini katanya, bola voli bermasa diketahui M sama dengan 240 gram. Kita rubah ke kilo ya, berarti 240 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Dilempar ke bawah dari ketinggian H1 sama dengan 10 meter dengan kecepatan V1 2,5 M per S. Jika G sama dengan 10 M per S pangkat 2, energi kinetik pada ketinggian 2 meter adalah berarti H2-nya sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah berarti EK2 ya. EK2 ketinggian ketika hanya 2 meter. Ini kita jawabnya pakai rumus energi mekanik ya. EM1 sama dengan EM2. EM1 itu EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK1 itu kan setengah M V1 kuadrat, EP1 M kali G kali H1, EK2 setengah M V2 kuadrat, EP2 M kali G kali H2. Oh iya, karena kita mau cari EK2, ini nggak usah diganti ya. Tetap aja kita buat EK2. Nah, jadi setengah M-nya itu kan 240 kali 10 min 3. V1 dikuadratkan ini berarti ya. 25 dikuadrat 25. Ini kan sama dengan 25 kali 10 min 1. Kalau dikuadratkan berarti 625 kali 10 min 2 ya. Ditambah 240 kali 10 min 3 kali 10 kali H1-nya adalah 10. Ya kan? Sama dengan EK2 ditambah 240 kali 10 min 3 kali 10 H2-nya adalah 2. Nah, ini bisa dicoret dapat 120 ya. 120 kita batas. Ini 120 kali 10. Oh iya, langsung aja lah kita kali ya. 120 kali 625 itu adalah 75.000 kali 10 pangkat min 5 ditambah ini 2400123 kali 10 pangkat min 3 EK2 ditambah ini 2400 berarti ini 48122 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita jabarkan, ini coret sisa min 2, ya kan? Jadinya ini 0,75. Ditambah ini habis, ini 24. EK2 ditambah ini coret min 1. Berarti jadinya ini 4,8. Pindah ruas ya. Berarti 0,75 tambah 24 dikurang 4,8 sama dengan EK2. Berarti 0,75 tambah 24 dikurang 4,8 yaitu 19,95 Joule. Dapat nilai EK2. Udah, oke? Jadi jawabannya B ya. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Nomor 2, benda A memiliki massa 2 kali diketahui MA sama dengan 2 kali MB. Kelajuan benda A berarti VA sama dengan setengah ya. VA sama dengan setengah dari VB. Nilai perbandingan energi kinetik berarti ditanya EKA banding EKB. Oke, berarti EKA banding EKB. Berarti EKA itu kan setengah MA VA kuadrat banding setengah MVB kuadrat. Berarti setengah ini kan bisa dicoret nih. Lanjutin sini ya. MA itu kan 2 MB. VA dikuadratkan berarti kan ini ya. Berarti itu 1/4 VB kuadrat sama dengan ini MB kan. MB-nya adalah tetap MB. VB dikuadratkan adalah tetap VB kuadrat. Jadi ini coret, habis. Ini coret, ini habis. Jadi tinggal ini 2/4 sama dengan 1. Kali silang 2 banding 4. Berarti 1 banding 2. 1 banding 2 adalah yang A. Soal nomor 3, Keanu membuat kincir air sederhana. Untuk mencoba kincir air tersebut, dia mengalirkan air keran ketinggian diketahui H sama dengan 1 meter.
dengan debit Q sama dengan 0,02 meter pangkat 3 per sekon. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 ms pangkat 2. Jika kincir air berputar dan tidak ada energi yang terbuang, daya yang dihasilkan pada kincir tersebut adalah berarti yang ditanya P. Nah, berarti ini kita menggunakan rumus energi potensial P sama dengan EP per T ya. Berarti EP itu kan M kali G kali H per T. Nah, dia di sini ada rho air ya. Berarti kita hubungkan ke massa jenis M per volume. Berarti M sama dengan rho kali volume. Nah, kita ganti di sini M rho kali volume kali G kali H per T. Nah, ini sama dengan debit ya. Rho kali Q kali G kali H. Nah, gitu jadinya kan. Rho 1000 kali Q-nya 0,02, G-nya 10, H-nya 1. Berarti ini jadinya 1, 1. Berarti ini coret 2. Berarti 100 kali 2 berarti dapat 200 watt ya. Ya, jadi jawabannya adalah D, 200 watt. Next, nomor 4. Setrika dialiri arus listrik sebesar diketahui I sama dengan 2 ampere. Tegangan V sama dengan 220 volt. Jika setrika digunakan dalam waktu T sama dengan 1 jam, yaitu sama dengan 3600 detik, dan efisiensinya adalah 60%, kalori yang dihasilkan, berarti yang ditanya Q. Nah, jadi rumus efisiensi itu adalah Q per W. Karena yang ditanya Q berarti efisiensi kali W. Nah, efisiensi itu kan 60%. 60% itu kan sama dengan 60 per 100 kan? Nah, W itu V kali I kali T. Berarti 60 per 100 kali V, 220 kali 2 kali 3600. Coret, nah tinggal dikali, habis ya. 60 dikali 220 dikali 2 dikali 36. Dapat 950 400 Joule. Nah, kita jadikan ke kilojoule, berarti dibagi 1000, 950,4 kilojoule. Jadi jawabannya adalah 950,4 A ya. Soal nomor 5, perhatikan gambar roller coaster berikut. Kereta roller coaster meluncur tanpa kecepatan awal. Berarti diketahui V1 sama dengan bagian di A ya, V1 sama dengan 0 tanpa kecepatan awal ya. Sedangkan H1-nya adalah 120 meter. Nah, jika percepatan gravitasi 10, kecepatan kereta roller coaster di titik E, atau ini VA aja lah, ini HA. Berarti yang di titik E di sini ya. Berarti ini berarti HE itu sama dengan 40. Yang ditanya adalah OV di E. Ini pakai energi mekanik juga ya, berarti kita jabarkan EM di A sama dengan EM di E. EM di A itu berarti EK di A tambah EP di A sama dengan EK di E, ya, ini EK, ditambah EP di E. EK di A itu adalah setengah MVA kuadrat ditambah M kali G kali HA. EK di E itu setengah MVE kuadrat, EPE adalah M kali G kali H kali E ya. Jadi M ini kan sama nih, bisa kita coret, tinggal setengah kali VA itu dikuadratkan 0 kan, ditambah G10, HA-nya 120, sama dengan setengah VE-nya adalah, VE-nya itu yang mau dicari ya, VE kuadrat, G10, HE-nya 40. Berarti ini 0 ya, ini 1200 sama dengan setengah VE kuadrat ditambah 400. Nah, kita lanjut ke sini. Berarti jadinya pindah ruas ya. 1200 dikurang 400 sama dengan setengah VE kuadrat. Ini dikurangin, itu adalah 800 ya. Dikali 2 sama dengan VE kuadrat. 1600 sama dengan VE kuadrat diakarkan, diakarkan itu jadinya 40 sama dengan VE. Jadi dapat VE-nya adalah 40, yaitu yang B ya.
Nah, kita lanjut soal nomor 6. Vero membuat kincir air dengan konsep seperti gambar berikut. Bagian tengah kincir langsung dihubungkan dengan generator. Saat diukur menggunakan voltmeter dan ampermeter diperoleh tegangan dan arus berturut-turut. Diketahui V sama dengan 350 volt, I sama dengan 2 ampere, T sama dengan 35 sekon, dan efisiensinya adalah 40%. Kemudian debitnya adalah 0,05 meter pangkat 3 per sekon, gravitasi 10, dan kilogram per meter pangkat 3, dan massa jenis adalah 1000, kok ini? Gravitasi meter per sekon kuadrat. Rho itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, yang ditanya itu adalah ketinggian H. H itu nanti kita cari ini ya. Ini kita anggap H2. H2 ini adalah H ditambah 3 nanti. Berarti ini yang kita cari, ini kita anggap H. Nah, kita gunakan rumus efisiensi sama dengan W out per W in kali 100%. Nah, efisiensi itu kan dia 40%, W out itu kita gunakan energi listrik V kali I kali T, W in itu adalah M kali G kali H kali 100%. Coret habis. Nah, kemudian untuk mencari M itu nanti kita ganti, kita lanjutin di sini ya. Di sini aja deh kita buat. Rho itu kan sama dengan M per volume. Sedangkan debit itu adalah volume dibagi dengan waktu. Jadi hubungannya M itu adalah Rho kali volume. Sedangkan volume di sini adalah Q kali T. Berarti ini kita hubungkan ke sini. Berarti jadinya M sama dengan Rho kali ini Q ya. Q kali T. Nah, dapat M ini kan. Masukkan ke sini. Ini bisa kita coret habis. Ini diseranakan lagi bagi 2, 2, bagi 2, 5. Berarti 2/5 sama dengan V kali I kali T bagi dengan M-nya kita ganti Rho Q T. Ini Rho ya. Rho Q T kali G kali H ya, coret T. Berarti tinggal 2/5 sama dengan V 350 kali 2 per Rho 1000 kali Q 0,05 kali 10 kali H. Berarti coret ini habis, ini bagi ini habis juga coret ya. Nah, terus berarti ini 1/5 sama dengan 350 per ini berarti 1000 kali 0,05 itu 50. Ini H ya. Coret ini dapat 7. Berarti kali silang H sama dengan 7 kali 5. Ya, ada yang salah nggak nih? Tunggu, ini kita coba perbaiki lagi. Ini dapatnya itu kan, ini kan udah dicoret 2, ini 0 coret. Ini sama ini aja deh kita coret ya. Sama ini. Nah, berarti ini kan jadinya 1/5 sama dengan, ini kan 35 kali, berarti 35, ya kan? Per ini 1000 kali 0,05, itu adalah 50. Ya kan? Berarti ini coret, ini habis dapat 10. Ini kan ada H-nya ya. Berarti kalau kita kali silang, berarti jadinya adalah 10H sama dengan 35. Berarti H sama dengan 35 bagi 10 dapat 3,5. Nah, di sini 3,5 nilainya. Berarti ketinggian keseluruhannya berarti H2 sama dengan H ditambah 3. H-nya kan 3,5 ditambah 3. Berarti dapatnya 6,5 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7, Keisha meletakkan beberapa buah jeruk pada piring di atas meja yang setinggi diketahui H1 sama dengan 1 meter. Tanpa sengaja, tangan Keisha mengenai piring sehingga salah satu jeruk jatuh dengan kecepatan P1 sama dengan 0,5 m per s. Jika massa jeruk itu adalah M 180 gram, kita rubah ke kilo, berarti 0,18 kilo. Gravitasi 10, maka energi mekanik ketika saat jeruk
ketinggiannya H2-nya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Jadi yang ditanya adalah EM2. Nah, gini ya, kan kita kalau rumus energi itu kan sama, EM1 sama dengan EM2 kan. Ya udah karena kita udah tahu nilai EM1 ini nanti kan jadinya kita ganti aja di sini EM2 sama dengan EM1. Nah, rumus EM1 apa? Berarti EK1 tambah EP1. Nah, EK1 itu kan setengah MV1 kuadrat, EP1 itu M kali G kali H1. Berarti setengah kali 0,18 kali V1 dikuadratkan, ini 0,18. Nah, V1 itu kan 0,5 kali 0,5, itu adalah 0,25. Ditambah 0,18 kali 10 kali 1. Berarti ini kalau kita kali 0,18 kali 0,25 dibagi 2 sama dengan 0,0225 ditambah ini 0,18 berarti 1,8. Nah, kita jumlahin 0, ditambah 1,8. Itu adalah 1,8225. 1,8225 Joule. Itu jawabannya D. Nomor 8, grafik kecepatan terhadap waktu benda A, B, dan C disajikan dalam gambar berikut. Benda A dan C memiliki memiliki massa berturut-turut, MA itu 5 kilo, MB 6 kilo, MC 7 kilo. Kemudian VA ini ya 30, VB 25, VC oh nggak bisa gini ya, cari satu-satu nih. Jadi ya dia ditanya delta EK ya, berarti kita cari satu-satu dulu ya. Berarti V1A, V1A itu diketahui adalah 0. V1B-nya adalah 30, T-nya adalah 6. Berarti kita cari ini T-nya 6. Ya kan? Kemudian V1 ini V2 ya. Ini V2 ya. V2A maksudnya nih. V1B lagi ya, yang B. Ini yang A, ini yang B lagi. Kalau yang B, V1-nya itu adalah B berarti ini 5 ya. 5, V2B-nya adalah 25. T-nya, oh ya, T-nya sama ya, nggak usah kita buat lah. T-nya ya 6. Kemudian yang C, V1C itu adalah 10. V2C adalah 20. Ya. Nah, jadinya kalau misalnya kita cari satu-satu delta EK itu kan rumusnya setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, ini kita bandingkan aja semuanya ya. Berarti delta EK1 banding delta EK2. Atau kayak gini aja ya. Ya, nggak apa-apa deh. Delta EK1 banding delta EK2 banding delta EK3. Delta EK1 itu kan setengah kali M-nya 5, V-nya V2-nya dikuadratkan berarti 900 dikurang 0. Banding setengah MB itu 6, ini 625 dikurang 25. Setengah, ini adalah 400 dikurang 100. Jadi setengah-setengah bisa dicoret. Habis, ini M-nya, MC-nya 7 ya, 7. Lupa nih. Berarti 5 kali 900 banding 6 kali ini dikurang 600 banding 7 300 ya kan. Jadi ini coret habis. Nah, ini dikali ini 45 banding 36 banding 21. Nah, ini perbandingannya kan. Berarti artinya yang paling besar yang mana dulu nih? Delta EK
Berarti delta EK1, ini A ya, ini A, ini B, ini C. Berarti delta EKA lebih besar daripada delta EKB, lebih besar daripada delta EKC. Delta EKA, mana ya? Ini ya, delta EKA, dibaliknya ya, delta EKA lebih besar daripada delta EKB, lebih besar daripada delta EKC. Jadi jawabannya D. Oke? Nomor 9. 3 bola dijatuhkan di permukaan pasir dengan ketinggian yang berbeda-beda. Data percobaan ditunjukkan dalam tabel berikut. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan data tersebut adalah, nah, jadi ini hubungannya adalah W sama dengan delta EP ya. Jadi kalau W-nya itu nanti besar, berarti apa namanya tuh, melesaknya itu juga lebih dalam ya, lebih dalam gitu. Jadi nanti kan kita cari pakai rumus perbandingan aja ya. Berarti delta EP ini anggap ini adalah delta H ya. Berarti delta EP ini kita ganti ke kilo, ini kan 0,1 kilo, 0,12 kilo, ini 0,15 kilo. Jadi nanti kita bandingkan delta EP itu adalah delta EP A banding delta EPB banding delta EPC. Berarti MA kali G kali delta HA banding MB kali G kali delta HB sama dengan MC kali G kali delta HC. Ini kenapa langsung kakak buat delta H? Karena kan kalau ke bawah itu kan nanti dia hanya 0 ya. Makanya langsung aja ini diganti jadi delta H. G dicoret ya. Tinggal di sini M. MA 0,1 kali delta HA 2 banding MB 0,12 kali 3 banding MC 0,15 kali 4. Berarti ini kan 0,1 kali 2, 0,2 banding 0,36 banding 0,6. Kalau sama-sama kita kali 100, ini jadinya 20 banding 36 banding 60. Nah, berarti W yang paling besar itu nanti adalah W urutannya WC lebih besar daripada WB, lebih besar daripada WA. Berarti ini yang paling WC ini paling besar melesaknya ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah bola A melesak lebih dalam. Salah nih kan? Ini salah nih. Bola C melesak lebih dalam daripada bola A. Ya, ini bisa sih. Kita lihat yang C. Bola B melesak lebih dalam, enggak ya. Bola A melesak paling dalam, enggak. Bola B melesak paling dalam, enggak juga. Berarti yang benar itu adalah yang B. Jadi bola C melesak lebih dalam daripada bola A. Iya, benar. Karena si C itu energinya lebih besar kan. WC lebih besar daripada WA. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Balok bermasa 2 kg diketahui M sama dengan 2 kg. Meluncur pada lintasan seperempat lingkaran dengan jari-jari, berarti di sini ada H-nya sama dengan 80 cm ya. H-nya sama dengan 80 cm, itu sama dengan 0,8 meter pada gambar. Setelah melewati titik Q, berarti di sini ini HP, sedangkan HQ-nya adalah 0. Setelah melewati titik Q, balok melewati bidang datar kasar, jarak antar titik pada bidang datar adalah 1 meter. Berarti S-nya 1 meter. Jika gesekan antara balok dan bidang kasar, Fg-nya adalah 8 Newton. Pernyataan yang benar adalah, berarti nanti di sini ada V-nya ya. Nah, terus jarak antar titik, berarti antar titiknya 1 meter. Nah, berarti kita di sini bisa kita cari V pada titik Q ya. Jarak berhenti. Nah, jadi gini, kita cari dulu yang pertama menggunakan energi mekanik. EMP sama dengan EMQ. EMP itu kan berarti EP, energi potensial di titik P ditambah energi kinetik di titik P sama dengan energi potensial di titik Q ditambah energi kinetik di titik Q. Jadi EP di titik P itu M kali G kali HP, sedangkan EK di titik P 0 ya. EP di Q itu 0 karena dia di bawah ini 0, H-Q-nya 0, berarti energi potensialnya 0. Berarti EK-Q itu yang mau kita cari, kita jabarkan dulu. Setengah MV kuadrat. Jadi nanti ini tinggal
M kali G kali HP sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi M bisa dicoret ya. G dapat 10. H di titik P itu adalah 0,8 setengah kali P kuadrat. Dah, jadinya ini 8 kali 2 sama dengan P kuadrat. Berarti V sama dengan akar 16 sama dengan 4. Nah, berarti V di sini adalah 4 meter per sekon. Jadi nanti dapat di sini ini adalah V1 ya. V1-nya 4. Berarti nanti dia kan berhenti tuh, berarti V2-nya 0. Kita gunakan hubungan perubahan energi kinetik sama dengan usaha, atau usaha sama dengan yang kedua ya, kita cari perubahan usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Berarti Fg kali S sama dengan EK setengah M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Berarti Fg-nya itu adalah 8, S yang mau kita cari ya, setengah M-nya itu 2 kali V2 dikuadratkan 0 dikurang V1 dikuadratkan 16. Jadi ini habis. S sama dengan min 16 bagi 2 sama dengan, bagi 8 sama dengan 2. Ini min ini artinya dia diperlambat ya, nggak usah kita buat. Berarti dapat S-nya 2 meter. Nah, jadi 2 meter itu berarti dari titik sini, ini kan jaraknya 1 meter nih. Ini 1 meter, berarti dia berhenti ketika di titik B. Jadi, balok berhenti di titik B ketika jaraknya adalah 2 meter ya. 2 meter, 2 meter, yaitu jawabannya B ya. Halo adik-adik, sekarang kita lanjut membahas bagian soal yang esai, soal nomor 1. Di sini kata soalnya, diketahui air mancur setinggi berarti H1 sama dengan 1,2 meter, memiliki kecepatan sebesar V1 sama dengan 5 M per S. Volume air yang tersembur ke atas setiap sekon, berarti ini debit ya, Q sama dengan 4 liter per sekon. Nah, kita rubah ke meter pangkat 3, berarti liter itu kan sama dengan dm pangkat 3 kan. Nah, jadinya ini 4 dm pangkat 3 per sekon, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per sekon. Kemudian, G gravitasi adalah 10 M per S. Yang ditanya itu adalah energi kinetik air mancur saat ketinggian, berarti yang A itu adalah EK2, ketika H2-nya adalah 0,8 meter, dan B itu adalah daya P ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalau kita jabarin ya ini kan volume dibagi waktu ya. Artinya kan Q itu volume dibagi waktu. Artinya volumenya kan 4 kali 10 pangkat min 3, berarti ini volume kan. Per waktunya kan 1 sekon ya. Kan per sekon, berarti 1 sekon ya. T-nya 1 sekon gitu. Nah, berarti yang kita cari yang pertama itu adalah, nah ini kita batas yang A dulu. Yang A itu kita menggunakan rumus energi mekanik. Oke. Jadi rumus energi mekanik itu adalah EM1 sama dengan EM2 kan. EM1 itu kan EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK1 itu kan kita jabarkan setengah MV1 kuadrat. Ditambah EP1 adalah M kali G kali H1. EK2 itu kan setengah MV2 kuadrat. EP2 itu MGH2. Nah, M ini boleh kita coret habis ya. Nah, tinggal setengah V1-nya itu kan 5 dikuadratkan, berarti 25, ditambah G10, H1-nya 1,2, sama dengan setengah V2 dikuadratkan, itu yang kita cari dulu ya, V2 kuadrat ditambah 10, H2-nya adalah 0,8. Berarti ini 25 per 2 ditambah 12 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah ini 8. Kita pindah ruas ya. 25 per 2 itu kalau kita bagi adalah 12,5. Berarti 12,5 ditambah 12 dikurang 8 sama dengan setengah V2 kuadrat. Berarti
12,5 tambah 12 kurang 8. Itu adalah 16,5. Ini dikali silang ya, dapat V2 kuadrat. Berarti 16,5 dikali 2 itu adalah 33. Dapat V2 kuadrat adalah 33. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau cari EP, EP itu kan ini. Kan kita mau cari EK2 kan. EK2 kan setengah MV kuadrat. Nah, berarti, oh ya, kita belum punya M ya. Nah, M itu kita cari dari rumus massa jenis ya. Rho sama dengan M per volume. Berarti M sama dengan Rho kali volume kan. Rho 1000 kali volumenya kan 4 kali 10 pangkat min 3. Coret ini dapat 4 ya. Berarti dapat M-nya 4. Ini 4 kilo ya. Nah, masukkan ke sini. Berarti setengah kali 4 kali V2. V2 kuadratnya kan 33. Coret. Coret ini 2. 2 kali 33 berarti 66. Jadi dapat kita EK2-nya 66 Joule. Oke. Dah. Lanjut bagian yang B. Bagian yang B itu ini meter per sekon. Meter kuadrat per sekon kuadrat gitu ya. Kalau misalnya yang B-nya itu berarti kan ini. Nanti yang B itu kan dia kan sampai jatuh ke tanah gitu ya. Daya yang dihasilkan air mancur. Berarti nanti delta H-nya adalah 1,2 dikurang 0. Berarti nanti 1,2 meter delta H-nya. Kita masukkan ya. Karena rumus yang akan kita gunakan adalah W per T. W itu nanti diganti dengan perubahan energi potensial. Delta EP per T. Nah, delta EP itu kan M kali G kali delta H per T. Nah, M itu karena kita nggak punya nilai massa, berarti dijabarkan Rho kali volume tadi kan, kali G kali delta H per T. Ini sama dengan debit. Jadinya Rho kali Q kali G kali delta H. Nah, tinggal kita masukkan. Jadinya sini aja lanjutin. Berarti P sama dengan Rho 1000 ya. 1000 kali Q itu kan 4 Q per T ya, 4 kali 10 pangkat min 3 kali 10 kali delta H-nya adalah 1,2. Jadi ini bisa dicoret ya, habis ini jadinya dapat 4 kali 1,2 berarti 12. Jadinya adalah 48 watt. Oke, dapat kita P-nya adalah 48 watt. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Soal nomor 2, Randi melempar bola bermassa diketahui M sama dengan 200 gram. Kita jadikan ke kilo 0,2 kilogram. Melempar ke atas dengan kecepatan awal, berarti V1 6 M per S. Jika percepatan gravitasi 10 M per S pangkat 2, energi kinetik bola saat bergerak, berarti T saat bergerak 0,3 sekon, berarti ini yang ditanya EK2 ya. Ditanyanya adalah EK2. Ini ada hubungannya dengan GLBB ya. Kita kan udah belajar nggak sih GLBB? Jadi gini, kalau misalnya gimana ya kita buat sini aja kali ya. Kan ini harus ada V2 nih. V2 itu berarti bisa kita cari tuh pakai rumus ini ya, ada gravitasi. GLBB ya, dia dilempar ke atas berarti nanti negatif. Nah, jadi apa namanya tuh dilempar ke atas dia ada V1. V1-nya itu V1-nya itu adalah 6. Berarti nanti V2-nya kita cari pakai rumus. Dia kan ini nggak ada ketinggian ya. T. Berarti kita pakai rumus ini aja ya. VT sama dengan atau V2 ya. V2 sama dengan V1 dikurang G kali T. Jadi kita kan mau cari V2 nih. V1-nya 6 dikurang G10 T 0,3. Berarti V2 sama dengan 6 dikurang 3. V2 sama dengan dapat 3 meter per sekon. Dan baru nanti kita cari pakai rumus kekekalan energi mekanik ya. Jadi EM1 sama dengan EM2. Berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2.
EP1 itu M kali G kali H1 ditambah setengah MV1 kuadrat, EP2 MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Kita ditanya EK2, berarti nggak usah dijabarkan. Ini EK2 aja buat. M-nya itu kan 0,2 kali 10 kali H1. H1 itu kan dia dari bawah ya, berarti nanti H1-nya sama dengan 0. Oke. Oh ya, ini kita belum ada juga ya. Oh iya, buat apa nyari V1 ya? Langsung aja berarti ya. Berarti kan udah dapat V2 kan? V2, berarti nggak usah pakai energi mekanik lagi. Langsung aja kita pakai rumus. Kan udah dapat V2 di GLBB kan? Berarti langsung aja kita gunakan rumus energi kinetik. Kan EK2 yang ditanya. EK2 berarti setengah MV2 kuadrat. Berarti setengah 0,2. V2 dikuadratkan tuh ini 9 ya. 9, 3 dikuadratkan kan 9. Berarti ini coret. Ini adalah 0,1. 0,1 kali 9 adalah 0,9 Joule gitu. Atau misalnya kalau misalnya pakai energi mekanik juga bisa sih, tapi nanti kan nggak ada juga ya hubungannya. Kita kan mau cari itu langsung EK2 aja kan, EK2 ini. Jadi nanti kita carinya pakai GLBB ya, materi GLBB. Soal nomor 3, solder listrik memerlukan tegangan diketahui V sama dengan 150 volt, dialiri arus listrik 1,5 ampere. Jika solder tersebut digunakan dalam waktu T5 menit, berarti 5 menit itu sama dengan 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Jika efisiensinya adalah 70%, tentukan kalori yang dihasilkan. Berarti yang ditanya itu adalah Q. Nah, rumus efisiensi itu kan Q sama dengan efisiensi itu sama dengan Q per W ya. Berarti kalau kita mau cari Q sama dengan W kali efisiensi. W itu kan V kali I kali T kali efisiensi. Berarti V 150 kali 1,5 kali 300 kali 70 per 100. Jadi ini dicoret habis. Nah, tinggal dikali aja lagi 150 kali 1,5 kali 1,5 kali 3 kali 70. Itu dapat adalah 47.250 Joule ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Dua kapal identik difoto menggunakan drone terlihat seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, berikan kesimpulan yang berhubungan dengan penggunaan energi. Jadi ini ceritanya, ini dia sama-sama berangkat pukul 15.00. Nah, yang A ini kapal 1, ini kapal 2. Kapal 1 ternyata masih di jarak yang berarti jarak S1 itu masih lebih kecil di sini lah kita buat. Jadi jarak S1 kapal 1 ya lebih kecil daripada S2 kapal 2. Nah, berarti kalau kita apa namanya tuh dan kalau kita lihat di sini T-nya sama tapi S-nya beda gitu kan. S-nya lebih jauh. Otomatis tuh lebih besar energi yang digunakan. Kalau kita lihat hubungannya dengan S ya, energi itu kan rumusnya P sama dengan W per T. Tapi kalau kita cari W berarti P kali T, ya kan? Hubungannya dengan waktu. Nah, kalau misalnya kita jabarkan W itu kan bisa kita ganti jadi F kali S, P kali T, ya kan? Berarti artinya kalau kalau kita hubungkan di sini S-nya makin besar, berarti energinya, ya berarti di sini ya, kalau berarti W itu sama dengan F kali S. Berarti kalau S-nya apa namanya tuh, W-nya besar, S-nya otomatis juga besar kan? Jika W-nya kecil, S-nya juga kecil kan?
Nah, berarti berdasarkan gambar tersebut, berikan kesimpulan yang berhubungan dengan penggunaan energi. Nah, berarti energi yang sudah banyak digunakan itu adalah energi dari kapal 2, ya. Nah, jadi W yang paling besar itu adalah terjadi pada kapal 2. Kenapa? Karena dia ketika karena dia S-nya kan udah jauh. Kalau S-nya udah jauh berarti itu energinya besar gitu kan. Nah, jadi makanya berdasarkan gambar tersebut berikan kesimpulan yang berhubungan dengan penggunaan energi. Berarti kalau kapal ini sudah jauh, berarti energi yang digunakannya ya, berarti kesimpulannya ketika W2 W2 itu besar, kapal 2 ya, berarti energinya juga besar kan? Berarti simpulannya kita buat di sini aja kali ya. Simpulan dalam rentang waktu yang sama, nih sama kan? Atau kalau misalnya kita buat perbandingan bolehlah. Misalnya kan T-nya ini sama nih. Kita anggap itu S1 sama dengan misalnya S. Sedangkan S2 itu udah 2S. Kalau kita bikin perbandingan di sini, berarti kan T-nya sama tuh. T1 sama dengan T2 kan? Jadinya F-nya kali F kali S-nya S1, berarti kita bandingkan. Berarti W1 per W2 sama dengan F kali S1 per F kali S2. Kita anggap di sini F-nya sama ya, berarti W1 per W2 sama dengan, dicoret, S1-nya S, S2 itu kan 2S, berarti coret-coret, berarti itu perbandingannya W1 per W2 sama dengan 1 per 2. Atau artinya ini adalah nilai W1 lebih kecil daripada W1 lebih kecil daripada W2 gitu kan. Nah, karena W1 1, W2 2 kan. Nah, jadinya kesimpulannya adalah energi yang digunakan W2 lebih besar daripada W1. Karena W2 sudah karena jarak W2 juga lebih besar daripada W1. Nah, begitulah kesimpulannya ya. Oke? Soal nomor 5, beberapa peserta didik melakukan percobaan pembuktian nilai energi potensial. Data percobaan ditunjukkan dalam tabel berikut. Jika percepatan gravitasi 10, jelaskan hubungan energi potensial benda dan waktu jatuhnya. Oke, berarti energi potensial kita cari satu-satu dulu ya. Kan rumus energi potensial itu adalah M kali G kali H. Kalau waktunya itu nanti kita cari pakai rumus 2H per G. Ya. Nah, jadi kita cari satu-satu dulu. Perbandingannya EP1 banding EP2 banding EP3. Nah, berarti M1 kali G kali H1 banding M2 kali G kali H2 banding M3 kali G kali H3. Gravitasi ini bisa dicoret habis. M1 itu kan 0,5 kali H1-nya 1, M2-nya 0,5 kali H2-nya 1,5, M3 itu oh ya, M-nya sama ya semua, sama-sama 0,5 ya. Berarti ini kita coret aja lah. Berarti ini coret, habis. Jadinya di sini tinggal, ini H-nya 1, H2-nya kan 1 per 5 itu kan sama dengan 3 per 2 ya. 3 per 2, ini 2. Nah, sama-sama kita kali 2, berarti biar habis per 2-nya ini ya. Berarti 2 banding 3 banding, ini sama-sama dikali 2, 2 banding 3 banding 4. Nah, artinya, nah ini kan, kalau misalnya kita cari waktu, berarti T1 banding T2 banding T3. Nah, T1 itu tuh akar 2H1-nya adalah 1 per 10 banding akar 2 kali 1,5 per 10 banding 2 kali 2 per 10. Jadi ini coret, habis coret. Nah, jadi dapat ini adalah akar 2 banding akar 3 banding akar 4. Nah,
Kalau kita cari akar 2 itu sama dengan akar 2 sama dengan 1,4, ya kan? 1,4. Akar 3 itu adalah 1,7. 1,7, akar 4 itu 2. Nah, jadinya kalau kita lihat ya kesimpulannya di sini ya. Simpulan, jika hanya semakin besar, artinya EP-nya juga besar, dan waktunya juga besar ya, dan T-nya juga besar. Jadi artinya ketinggian itu sebanding dengan energi potensial dan waktu.